Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Preview. Gue mau bikin preview nih, Piala FA. Manchester United menghadapi Middlesbrough atau The Borough, tim yang sekarang berada di peringkat ke-6 Championship Division, satu tingkat di bawah Premier League. Di Piala FA ini kan semua tim ketemu dari divisi manapun ya kan, dari strata manapun ketemu, dan tentu saja tim-tim divisi bawah ini kalau ketemu tim divisi atasnya itu seneng karena apa? Dari sisi bisnis bagus, exposure jadi luas ya kan. Brand juga lebih luas, sponsor juga lebih datang, lebih banyak ya kan, apalagi kalau mereka jadi tuan rumah. Penjualan tiket pada saat pertandingan itu biasanya tinggi. Dan ya kalau di atas kertas sih divisi yang di atasnya tentu saja punya peluang lebih ya kan, karena mereka lebih bagus secara kualitas individu dan biasanya juga secara kolektif kalau hitung-hitungan menggunakan tim utama. Walaupun juga uniknya di kompetisi ini tidak jaminan tim yang divisinya lebih di atas itu bisa menang melawan tim divisi bawahnya, dan ini banyak sekali yang hasil-hasil mengejutkan di mana tim yang divisi bawah mampu mengalahkan atasnya, baik itu secara kandang dan juga tandang. Nah, bagaimana dengan The Borough ini atau Middlesbrough? Tim ini sekarang dilatih oleh Chris Wilder. Chris Wilder ini adalah mantan pelatih dari Sheffield United yang sebenarnya cukup lumayan lama juga nih di Sheffield United ya, sebelum akhirnya dipecat dan sekarang melatih Middlesbrough. Cukup bagus prestasinya di Middlesbrough, paling tidak kalau gua melihat Middlesbrough ini di beberapa pertandingan terakhir ya, mereka ini hanya menelan satu kali kekalahan di dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pertandingan terakhir mereka hanya menderita satu kekalahan. 10 pertandingan terakhir menderita satu kekalahan, itu sama kayak Ralf Rangnick ya kan. 10 pertandingan terakhir dengan Manchester United pun juga menderita satu kekalahan menghadapi Wolves 0-1 di kandang sendiri. Di kompetisi Piala FA ini Middlesbrough sebelumnya menyingkirkan Mansfield Town, kalau nggak salah ini tim divisi bawahnya lagi ya, atau ya pokoknya tidak di Championship setahu gua sih ya, dengan skor tipis 2-3. Nah, kalau gua lihat di 10 pertandingan terakhir ya, dari sisi hasil ini cukup bagus, di mana Chris Wilder ini membuat Middlesbrough paling tidak kebobolan lebih sedikit ini dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Tentu saja hasilnya juga lebih bagus karena lebih banyak memperoleh kemenangan dibanding dengan kekalahan. Nah, artinya ada perubahan dan so far ini perubahannya bagus di Middlesbrough. Bagaimana dengan Manchester United? Manchester United seperti kita ketahui di bulan Januari bursa transfer dibuka, tidak ada pemain baru yang datang. Lebih banyak pemain yang keluar ya, baik itu status pinjaman maupun ya ada yang punya masalah hukum ya kan. Artinya apa? Artinya kedalaman squad di sini menjadi sesuatu yang kalau gue bisa bilang sih sebenarnya agak sedikit mengkhawatirkan ya, karena kompetisi ini kan semakin ketat. Jadwal selanjutnya 4 hari kemudian dari setelah menghadapi Middlesbrough ini, Manchester United akan tandang menghadapi Burnley. Jadi tidak banyak nih, praktis hanya 4 hari, itu waktu kotor karena tentu saja biasanya in between itu ada waktu istirahat juga setelah pertandingan, tergantung bagaimana manajer ini membuat kebijakan ya kan. Artinya agak sedikit mepet kalau gua ngelihat dari sisi kedalaman skuad. Oleh karena itulah Middlesbrough dan juga Manchester United ini kalau gua perkirakan Middlesbrough pun juga demikian. Dia 5 hari kemudian dari setelah menghadapi Manchester United ini akan tandang menghadapi Queen's Park Rangers. Tentu saja perburuan mendapatkan tiket playoff di Championship ini juga cukup ketat dan juga sengit, karena beda poin antara satu tim dan tim lainnya ini juga deket-deket ya. Ini saja kalau gua ngelihat di papan klasemen dari peringkat ke-5 sampai dengan peringkat ke-7, artinya peringkat 5, 6, 7, 3 tim ini memiliki poin yang sama, 45. Lalu ada Forest 43. Jadi selisih poinnya ini rapat-rapat. Begitu juga Manchester United kan, di peringkat ke-4 perburuan ini bersama dengan West Ham, bersama dengan Arsenal dan juga Tottenham Hotspur ini juga jaraknya rapat. Nah, apakah ini berarti kedua tim akan menampilkan tim lapis 2?
bisa ya bisa tidak. Kenapa? Khususnya bagi Manchester United di 3 ajang yang sekarang Manchester United masih ada ya, di Liga Champions, Liga Inggris, dan juga Piala FA. Di Piala FA inilah kalau kita hitung-hitungan di atas kertas, Manchester United punya peluang lebih besar untuk mengakhirinya dengan trofi dibanding dengan 2 kompetisi yang lainnya. Jadi menurut gue akan ada perpaduan ini antara rotasi dengan tim dengan tim kedua atau tim cadangan dan tim utama bagi Manchester United. Langsung aja kalau gue perkirakan ya siapa-siapa yang akan bermain. Oh ya, Middlesbrough ini main biasanya dengan sistem 3-5-2 yang sekali lagi Chris Wilder, Sheffield United sebelumnya kita tahu bermain sangat fisik. Begitupun juga di Middlesbrough. Jadi menurut gue lini tengah di sana akan banyak sekali duel dan segala macam ya di lini tengah khususnya nih. Dan menurut gue apakah Ralf Rangnick akan menurunkan formasi 4-3-3 lagi? Menurut gue bisa ya, bisa tidak. Bisa 4-3-3 ataupun juga akan mengimbangi Middlesbrough dengan menurunkan formasi 4-2-3-1. Karena sama-sama memiliki 5 gelandang di tengah yang kalau seandainya kan ya harus duel 1 lawan 1 dan segalanya, ini masih bisa secara kuantitas itu masih bisa memberikan perlawanan. Walaupun di atas kertas tentu saja secara kualitas tim Manchester United ini secara individu maupun kolektif, kalau kita hitung-hitungan di atas kertas ini tentu saja masih lebih bagus daripada Middlesbrough. Gua pribadi memperkirakan Manchester United mungkin akan turun dengan formasi 4-2-3-1 ya. Di pertandingan ini tentu saja ada beberapa pemain yang diragukan untuk main ya, baik dari kubu Manchester United dimulai dari Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Mason Greenwood sudah nggak gue hitung, Luke Shaw, Fred dan Alex Telles ini dikabarkan tidak bisa bertanding karena sepertinya akan kembali terlambat ya, karena mereka ada main dengan tim nasional Brazil kan, jadi diasumsikan mereka tidak tersedia. Nah, dari ke-11 pemain nanti starting line up, gue prediksi di sektor penjaga gawang Dean Henderson nampaknya akan diberi kesempatan oleh Ralf Rangnick. Dean Henderson yang kalau gue bisa bilang sih merengek ingin pergi dari Manchester United dengan status pinjaman untuk menambah jam terbang, tapi intinya tidak terjadi kan, sepertinya ditahan oleh pihak klub. Sepertinya menurut gue akan diberi kesempatan karena memang sebenarnya ajang kompetisi seperti kayak FA Cup, Carabao itu memang jatahnya Henderson. Kemarin ketika kita di Piala FA menghadapi Aston Villa, Rangnick lebih menurunkan tim utama. Gua pikir itu juga beralasan kenapa, karena memang Aston Villa sama-sama Premier League dan mereka pun juga menurunkan tim utamanya. Nah, balik lagi ke starting 11, menurut gua di kiper ada Dean Henderson, lalu back kiri menurut gua dengan tidak adanya Alex Telles, maka pilihan kita ini jatuh kepada Luke Shaw, walaupun sebenarnya masih agak meragukan, tapi mudah-mudahan sudah bisa dimainkan. Duet back tengah, gua pikir Harry Maguire akan diturunkan. Di sana diduetkan dengan Victor Lindelof. Harry Maguire yang penampilannya terakhir ketika menghadapi West Ham menurut gue cukup bagus, mudah-mudahan bisa berkelanjutan ya. Di kanan menurut gue walaupun Diogo Dalot ini tersedia, tapi karena ini ajang Piala FA, menurut gue sih Aaron Wan-Bissaka akan dipakai. Mungkin Diogo Dalot yang lebih untuk Liga. 2 gelandang pivot, tidak banyak pilihan di sana ya. Sayang sekali Manchester United tidak menghadirkan pemain baru dan Donny van de Beek sudah tidak di tim, maka Scott McTominay akan berduet dengan Nemanja Matic. Kita tidak punya pilihan di sana ya selain 2 pemain ini, karena Fred sekali lagi ada kemungkinan datang terlambat dari Brazil. 3 gelandang serang di depan, menurut gua di kanan ada Jadon Sancho yang sudah kembali latihan ya dari cuti atau izin karena ada urusan keluarganya yang meninggal, sudah kembali berlatih dan menurut gua akan tersedia di pertandingan ini. Jadon Sancho di sebelah kanan. Di sebelah kiri menurut gua Anthony Elanga bisa dimainkan oleh Ralf Rangnick. Di belakang striker Bruno Fernandes, striker di depan menurut gua siapa? Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani. Dia juga memperkuat Uruguay kan kalau tidak salah di timnas Uruguay. Gua meragukan ketersediaannya. Cristiano Ronaldo mungkin akan disimpan untuk pertandingan Liga, oleh karena itulah Marcus Rashford gue pikir akan menjadi ujung tombak di sana. Sekali lagi karena akan banyak duel
dengan duel fisik, maksud gue dengan tim setipe Middlesbrough ini, gue harapkan pemain Manchester United bisa tampil dengan ngotot, semangat ya, tampil cerdik juga, bisa memanfaatkan keunggulan kualitas baik itu secara individu maupun juga kualitas secara kolektif. Mudah-mudahan ya gue pingin pemain lebih semangat, artinya bermain benar-benar habis-habisan. Kita tahu di Januari yang lalu ya, kita tidak mendatangkan pemain baru, beberapa pemain meninggalkan Manchester United dengan status pinjaman. Mudah-mudahan pemain yang stay ini di Manchester United betul-betul pemain yang bermain untuk lambang di dada. Harapan gue demikian, dan ya mudah-mudahan kita bisa melaju lagi lebih jauh di Piala FA ini. Kurang lebih demikian. Kalau menurut gue ya, ini iseng-iseng ya, nggak sering juga gue nih tebak-tebakan skor. Menurut gue Manchester United bisa menang mudah-mudahan dengan skor 2-0. Teman-teman punya prediksi kira-kira berapa skornya, siapa yang lolos, bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.